Anda masih di iNews Malam, pemirsa. Penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat adanya interupsi kerabat Keraton Solo GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai. GKRP Timur menyampaikan keberatan terkait SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Menteri Fadli mendengarkan dan memberi tanggapan serta berjanji akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Meski demikian, sempat terjadi keributan dan acara terhenti. GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia dan acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Penemuan jenazah korban ini menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari terakhir di medan yang ekstrim perbatasan Maros-Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling yang menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tombopulu. Hari ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tombopulu ini. Kondisi korban? Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tombopulu ini. Tim SAR gabungan menemukan badan dan juga ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tombopulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada hari Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WITA. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Penemuan serpihan yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 menumbuhkan secercah harapan. Tim gabungan pencarian pesawat ini pun langsung menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian pesawat yang hilang pada Sabtu siang. Saat ini, tim SAR gabungan di lapangan hanya menemukan 3 serpihan tadi dan banyak serpihan kecil-kecil yang lain. Cuma yang besar tadi adalah jendela pesawat, ekor pesawat, dan badan pesawat. Itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, tidak satu tempat. Ada seperti gambar yang kami sampaikan,
ada di sebelah utara dari LKP atau Lost Control Possession, ada di sebelah barat, selatan, dan di utara yang ada tim rescue yang ada di atas, seperti itu. Jadi berpecah seperti itu. Terkait dengan pakaian ataupun korban, sampai saat ini bukan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja atau tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Pemirsa, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke dua jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Manchester United membungkam tetangga berisik mereka Manchester City pada pekan ke-22 Premier League. iNews Malam segera kembali.